Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang aksama rasulahu bil huda wa dinil haq liwajhihi wa ta'ala min syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita iman, Islam, dan kesehatan. Yang kedua, semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam Al-Quran ada yang menarik di antara surat dan ayat-ayatnya. Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu pasti menarik apapun itu. Kalau sudah disebutkan, apakah itu buah-buahan, hewan, suku, dan bangsa. Di dunia ini banyak sekali bangsa dan negara. Tetapi yang disebut itu tidak banyak, apalagi yang dipakai sebagai nama surat. Ternyata bangsa Cina yang begitu besar tidak ada di surat Al-Quran. Surat Cina itu tidak ada. Kemudian Amerika, misalnya surat Amerika, Indonesia, itu juga begitu. Ya, kita harus sadar tidak ada surat Indonesia. Surat Arab juga tidak ada. Jadi surat Arab itu tidak ada. Yang ada apa? Surat Arab. Jadi surat Arab itu membuat kita kenapa kok sampai begitu ya? Arab, Romawi. Ada apa dengan Romawi? Ternyata tidak salah ya. Al-Quran menyebut Romawi untuk nama surat. Yang pertama memang bangsa Romawi itu merupakan bangsa yang mempunyai peradaban yang luar biasa. Di antara peradaban yang lain, Bapak Ibu, peradaban Mesir, kemudian Cina, India, diduga juga Indonesia begitu. Tapi Romawi memberikan kebesarannya pada masa-masa kekaisaran. Yang besar tidak hanya bangsanya, kekuatannya, tetapi filsafat itu juga banyak yang berasal dari sana. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, Romawi itu begitu Islam datang, Romawi itu sudah beragama. Agama yang dianggap oleh Romawi itu adalah agama Samawi, agama Tauhid, yaitu Nasrani. Sementara ada bangsa lain, yaitu Syria. Syria itu bangsa penyembah api, yaitu bangsa-bangsa yang menyembah politeisme. Pada masa sebelum hijrah, ternyata ada kabar bahwa bangsa Romawi yang begitu besar ternyata kalah perang dengan Persia. Kalah dengan Persia. Kita ketahui bangsa Persia dan Romawi itu adalah negara-negara superpower pada saat itu. Betul-betul negara besar. Kalau sekarang begitu ya, sebesar Amerika, sebesar Cina. Nah, pada saat itu perang, ya sebesar Rusia itu. Pada saat itu perang, bisa dibayangkan ada perang besar-besaran. Dan ternyata yang menang itu adalah bangsa Persia, yang ternyata bangsa penyembah, bukan bangsa penyembah Tuhan, bukan penyembah keesaan Tuhan, tapi
justru penyembah api. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebetulnya memberi efek pada orang-orang di Mekah dan perjuangan Rasulullah. Pada masa itu, kaum musyrikin di Mekah itu kan memang menyembah berhala. Begitu mereka mendengar bahwa Persia itu menang melawan Romawi, mereka itu senang. Kalau seandainya sekarang itu ngomong itu loh, agama kayak yang menyembah kayak Tuhan kalah itu, mereka itu senang karena mereka merasa sehasil sealiran. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya pada saat itu seringkali diolok-olok. Diolok-olok kenapa? Karena perang ini, karena kemenangan orang-orang yang musyrik ini. Tapi ternyata dalam ayat 1 sampai 4 Bapak-bapak dan Ibu itu diungkapkan bahwa memang Romawi kalah, tapi sebentar lagi akan menang. Dan pada saat ayat ini turun, Bapak Ibu, ayat ini turun, Romawi itu belum menang, jadi masih kalah. Berat untuk berkata Romawi pada saat itu kalah. Ayat ini diturunkan dan menyatakan Romawi sebentar lagi menang. Bisa dibandingkan taruhannya. Taruhannya apa? Kalau kalah, umat Islam hari itu tahun itu habis sudah. Loh, ternyata nabimu bohong, ajarannya tidak benar. Karena apa? Karena berkaitan dengan prediksi masa depan. Misalnya Indonesia sebentar lagi ada ramalan juga. Insya Allah tahun 2024 akan menjadi negara yang sangat makmur. Itu begitu nanti salah, itu taruhannya luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu ternyata ada yang menceritakan tentang prediksi masa depan. Apakah masa depan itu dalam hitungan tahun ataukah dalam hitungan abad sampai sekarang ini? Ternyata betul Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian negara Romawi menang. Itulah sebabnya Al-Quran itu maha benar. Beberapa tahun kemudian betul-betul diungkapkan oleh Allah bahwa yang seperti tidak mungkin Romawi itu menang melawan Persia, ternyata benar-benar bisa menang. Sudah pura-pura ternyata menang. Siapa yang jauh akan menang? Allah yang mengatakan. Allah. Saya membayangkan betapa tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan, tingkat keimanan para sahabat itu luar biasa. Karena mereka begitu percayanya. Sama seperti kalau kita naik pesawat terbang, percaya pada pilot. Kan kita nggak usah bertanya ya, nama pilotnya siapa, sudah dapat ijazah terbang atau enggak, lagi ngantuk atau bosan. Tapi kita percaya betul pada pilot. Kita bisa naik pesawat terbang dengan nyaman. Karena kita percaya. Ini yang dahulunya Allah, makanya kita harus percaya betul. Pada masa itu luar biasa. Kenapa? Karena ada ayat-ayat tertentu yang hari itu kalau dilihat secara fisik itu tidak mungkin. Misalnya gunung-gunung berlarian, itu nggak mungkin. Terus ada lagi Bapak, ada lagi bahwa di lautan yang dalam itu ternyata ada api yang tidak bisa dipadamkan. Itu di dalam Al-Quran. Pada masa itu luar biasa umat Rasulullah, umat Muhammad, umat Islam itu begitu percayanya. Dan baru sekaranglah prediksi, ramalan, ketepatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu baru sekarang. Pada masa itu umat Islam jauh dari laut, jauh dari samudera. Rasulullah itu bukan tradisi bahari, juga tidak ada temuan dan teknologi yang melihat laut yang dalam. Karena ternyata laut yang dalam itu membutuhkan teknologi yang sangat canggih karena tekanannya sangat tinggi. Belum ada teknologi untuk melihat di dalam laut. Ternyata Al-Quran sudah menyatakan ada
hidup di teknologi yang bisa mengungkap kebenaran Al-Quran. Ayat demi ayat semakin lama semakin dibuka oleh Allah kebenarannya. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga kalau kita membaca Al-Quran bertambah pula keimanan kita. Saya Christian. Salam